大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 96-100. Oh, Kak, jangan bilang kamu suka celana sutra itu. Wei Suengxuan menatap Yu Bingyan dengan menggoda. Ah, kamu, kakak, apa yang kamu bicarakan? Wajah Yu Bingyan memerah saat dia menginjakkan kakinya di tanah. Namun, dia lupa bahwa dia sedang berada di dalam sedan, membuat sedan itu bergoyang-goyah saat para kuli mulai mengerang. Hehe, kakak, dari bagaimana orang ini bisa bertahan dengan baik, dia mungkin seseorang yang akan mencapai banyak hal di masa depan. Kamu juga harus mempertimbangkannya. Mata Wei Suengxuan berkilat. Sementara dia mengatakan itu dengan senyum menggoda, dia bermaksud sesuatu yang lain di dalam kata-kata itu. Hais, Yu Bingyan menghela napas dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Bangsawan muda Ling masih sangat muda tetapi memiliki karakter yang tegas. Bagaimana mungkin dia menjadi orang biasa? Wei Suengxuan kemudian mendekati telinganya dan berbisik, sementara keluarga Ling tidak memiliki kekuatan yang nyata sekarang, keluarga Ling masih merupakan keluarga terbesar di kerajaan Bantalan Langit. Terlebih lagi, dengan seseorang seperti Ling Tian di keluarga Ling, saudari ini merasa bahwa Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Mata Yu Bingyan menjadi serius saat dia mempertimbangkan masalah ini untuk beberapa saat sebelum menjawab, meskipun mungkin bisa membantu, itu tidak akan banyak berpengaruh. Anda juga harus tahu, pertempuran yang terjadi pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang keluarga seperti Ling atau yang bisa ambil bagian. Selain itu hanya akan menyakitinya. Aku tidak bisa. Wei Suengxuan kemudian berseru pelan sebelum dengan cepat menutup mulutnya saat dia berkata dengan gugup, Bingyan, kamu tidak mungkin benar-benar tergerakkan. Mata Yu Bingyan menunjukkan cahaya redup depresi saat dia berkata, bahkan jika aku tergerak, apa yang bisa aku lakukan? Kamu juga harus tahu tentang tubuhku, bagaimana aku bisa menemukan orang itu. Bahkan jika aku menemukannya dan dia setuju untuk tolong, aku hanya punya beberapa tahun lagi. Hanya 3 tahun. Karena aku sudah tahu akhirnya, mengapa aku harus menyeret orang lain ke dalam kepahitan bersamaku. Apakah aku tergerak atau tidak, aku tidak akan pernah melakukan ini. Aku hanya berharap baginya untuk melewati beberapa tahun ini dengan baik. Wajah Wei Suengxuan menjadi redup ketika dia berpikir sejenak, sebenarnya, ada jalan. Saat dia mengatakan itu, Yu Bingyan memotongnya dengan lambaian, kakak, kamu lakukan tidak perlu mengatakan lebih jauh lagi. Aku, Yu Bingyan, lebih baik mati daripada melakukan itu. Wei Suengxuan buru-buru berkata, tapi mereka sudah memiliki orang-orang di kerajaan Bantalan Langit. Ini adalah alasan terbaik. Bukankah sia-sia bagimu untuk melewatkan kesempatan seperti itu? Yu Bingyan lalu berkata dengan dingin, aku sudah memutuskan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wajah Wei Suengxuan menjadi serius dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Seolah-olah Yu Bingyan merasa tidak enak, dia berkata dengan nada yang lebih lembut, kakak, kita berdua sebenarnya hanyalah wanita menyedihkan yang berada di bawah pengaturan takdir. Mengapa kita harus membuat lebih banyak masalah? Wei Suengxuan kemudian menghela nafas, kamu terlalu baik. Aku selalu merasa aneh mengapa leluhur tua memberimu nama seperti itu. Dengan batu giok dan es di namamu, membuatmu terdengar seperti individu yang dingin dan tidak berperasaan. Tapi, kamu malah seseorang dengan hati yang baik hati. 1. Yu Bingyan kemudian tersenyum, ini, lebih baik kamu meminta leluhur tua untuk mencari tahu. Wei Suengxuan menjulurkan lidahnya dan berkata, hehe, aku tidak akan berani. Kedua wanita itu kemudian tertawa, menghilangkan suasana tegang yang sebelumnya. Ling Tian membawa Ling Chen yang berpakaian laki-laki, mendekati pintu dengan diam-diam. Sehubungan dengan Feng, Yun, Lei, Dian dan Qi, Ling Tian telah mengajari mereka apapun yang dia bisa dan sisanya terserah mereka. Namun dalam 2 hari terakhir, Ling Chen berlatih dengan mereka berlima setiap hari dan semakin bersemangat dari hari ke hari. Melihat bagaimana 5 pembunuh berdarah dingin pertama-tama tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, lalu meringis kesakitan, lalu memohon belas kasihan dengan memar di sekujur tubuh dan akhirnya terbaring di lantai tidak bisa bergerak, Ling Chen merasa sangat riang dan menyenangkan. Setiap hari,
Dia memohon kepada Ling Tian untuk pergi lagi keesokan harinya ketika mereka baru saja sampai di rumah. Setelah beberapa hari, beberapa pembunuh tidak berani menyuarakan keluhan mereka. Saat mereka dilatih oleh pemukulan kejam Ling Chen, mereka juga mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Sehubungan dengan hobi aneh yang dikembangkan Ling Chen, Ling Tian juga memilih untuk tetap diam tentang hal itu. Pagi ini, Ling Chen sudah bersiap sepenuhnya dan menarik Ling Tian keluar dari selimut yang dia rangkul dengan nyaman. Ketika gerbang rumah keluarga Ling sudah terlihat, beberapa pelayan yang menjaga gerbang sudah menyapa Ling Tian dari jauh. Ling Chen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia berpikir pada dirinya sendiri, aku akhirnya bisa menyiksa beberapa bocah nakal itu lagi. Memikirkan tentang beberapa jurus yang diajarkan Ling Tian tadi malam, Ling Chen berharap dia bisa menumbuhkan sayap untuk terbang ke bocah-bocah itu dan segera menyiksa mereka. Berhenti di sana. Kemana kamu pergi? Suara yang akrab terdengar saat Chu Tinger bertanya dengan marah. Pada saat itu, wajah Ling Tian dan Ling Chen merajuk saat mendengar suara itu. Setelah berbalik perlahan, Ling Tian memaksakan senyum. Haha, selamat pagi ibu. Udara pagi begitu segar hari ini. Burung-burung dan kicauan, langit cerah, ini benar-benar hari yang indah. Bahkan suasana hati yang paling tidak menyenangkan pun akan diangkat dengan cuaca yang begitu indah, hehe. Mulut Chu Tinger berkedut sejenak saat amarahnya yang mendidih mereda oleh beberapa kata menggoda dari putra kesayangannya ini. Setelah memberikan 2 batuk keras, dia menenangkan dirinya dan berkata, cuaca hari ini memang bagus, tapi suasana hatiku tidak baik. Ini sangat buruk. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan tentang tindakan kebencian Ling Tian dan amarahnya mulai membara lagi. Ling Tian menghela nafas pahit sambil menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin tahu apa yang membuat suasana hati ibu begitu buruk. Chu Tinger kemudian mendengus dingin, karena anak baik yang kubesarkan. Anak baik yang berpura-pura patuh tapi diam-diam tidak mematuhiku. Dia memelototi Ling Tian saat dia mengatakan itu, bicaralah. Kemana kamu pergi dalam 2 hari terakhir? Berbuat salah. Mengetahui bahwa kucing itu keluar dari tas, dia dengan jenaka menjawab, anak ini telah mengunjungi teman selama beberapa hari terakhir. Saya melakukan percakapan yang menyenangkan dengan wanita cantik di sekitar dan mendapat banyak manfaat. Chu Tinger tertawa karena marah saat dia meraung, jika bukan karena fakta bahwa aku mengirim seseorang untuk bertanya pada Wang Bo, aku masih akan dijauhkan sekarang. Kamu benar-benar berani, tanya Wang Bo. Tanya Wang Bo tentang. Ling Tian menggertakkan giginya saat dia berpikir, jadi bocah cilik ini yang membiarkan berita itu bocor. Setelah Chu Tinger mendengar bahwa putranya melakukan percakapan yang baik dengan para wanita di istana, termasuk Putri Menteri Wei dan Jenderal Shen, dia ragu di dalam hatinya tetapi masih menyimpan sedikit harapan itu. Karena itu, dia mengirim seseorang untuk bertanya kepada Wang Bo. Siapa yang berbicara dengan Ling Tian dalam 3 hari terakhir? Jika masalah ini benar, maka dia akan memiliki satu hal yang perlu dikhawatirkan. Hasilnya bisa dengan mudah dibayangkan, setelah dia bertanya, Wang Bo mulai gagap. Meskipun dia tega menyembunyikan masalah Ling Tian, kesaksian mereka tidak cocok. Setelah Chu Tinger melihat perbedaan dalam kedua pernyataan mereka, dia melakukan kunjungan pribadi ke Wang Bo dan menemukan bahwa Ling Tian hanya menunjukkan wajahnya sebentar pada hari pertama sebelum menghilang. Adapun 2 hari berikutnya, dia sama sekali tidak ditemukan. Setelah mendengar jawaban ini, kemarahan Chu Tinger mulai mendidih. Menebak bahwa Ling Tian akan menyelinap keluar hari ini lagi, dia bangun lebih awal hari ini khusus untuk menangkap basah tindakannya. Melihat bagaimana Ling Tian masih ingin menyangkal masalah itu, dia hanya ingin memukulnya dengan baik. Berlutut. Dalam kemarahan, suara Chu Tinger mulai menjadi lebih tajam. Berlutut. Benar, di sini. Saat Ling Tian memandangi para pelayan di dekat pintu, dia berkata dengan malu. Di mana lagi yang kamu harapkan? Jika kamu tidak akan berlutut, aku akan, kata Chu Tinger dengan putus asa, saat dia melihat sekeliling untuk mencari sesuatu yang baik untuk digunakan. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat rencana ini dengan permaisuri Ling Ran, bahkan mengingatkan Kaisar, hanya untuk menciptakan kesempatan ini untuk Ling Tian. Tapi, orang ini bahkan tidak repot-repot muncul. Chu Tinger yang marah sangat kecewa, hampir berharap dia bisa mengusir putranya yang tidak berbakti ini keluar rumah. Melihat bagaimana ibunya benar-benar marah,
Ling Tian tidak bisa menahan perasaan menyesal di dalam hatinya dan berlutut dengan patuh untuk menerima pendidikan ibunya yang marah. Ibu Ling Tian dari kehidupan sebelumnya telah meninggal lebih awal dan dia tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Kehidupan ini, bahkan jika Chu Tinger memarahinya atau menghukumnya, hatinya masih akan terasa sangat hangat. Bahkan, dia terkadang merasa ingin membuat masalah dengan sengaja agar dia bisa dimarahi dan dihukum oleh ibunya. Itu juga akan menjadi kebahagiaan besar baginya. Saat Ling Chen melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, dia juga berlutut di belakang punggung Ling Tian. Tepat ketika Ling Tian berlutut di dekat pintu masuk mansion dengan Chu Tinger tidak peduli tentang citranya saat dia menguliahi Ling Tian dengan air liurnya beterbangan, sebuah sedan kecil berhenti di depan pintu dan dua wanita muda berjalan keluar itu. Salah satunya sangat cantik dengan karisma elegan dan tenang yang mengelilinginya. Kedua pelayan di gerbang menutupi mulut mereka saat mereka terkikik melihat tuan muda mereka dihukum. Tak satu pun dari mereka memperhatikan kedua wanita itu masuk ke mansion secara terbuka. Ah! Seruan tak percaya terdengar dari wanita cantik itu. 1. Yu mengacu pada Giok, Bing mengacu pada S. Wei Suengxuan dan Yu Bingyan takut jika mereka datang terlambat, Ling Tian akan keluar berpura-pura menjadi celana sutra lagi. Karena itu, mereka memutuskan untuk datang lebih awal. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan menyaksikan pertunjukan seperti itu saat mereka masuk ke mansion. Mereka melihat idola mereka, Ling Tian, berlutut di lantai dengan menyedihkan dan istri Jenderal Ling yang biasanya sopan dan anggun mengajari putranya pelajaran dengan satu jari menunjuk ke arahnya dan tangan lainnya di pinggangnya. Skenario di depan mereka ini sangat jauh dari apa yang diharapkan kedua wanita itu. Mereka tidak bisa tidak saling memandang ketika mereka berdua berpikir, jangan bilang kita masuk ke rumah yang salah. Jika bukan karena fakta bahwa yang berlutut adalah pemuda yang melukis lukisan indah dan menyusun puisi yang menakjubkan, kedua wanita itu mungkin akan segera berbalik dan pergi. Chu Tinger bahkan lebih terkejut, sejak nama terkenal putranya menyebar ke seluruh ibu kota, ini adalah pertama kalinya seorang wanita muda dengan usia seperti itu masuk ke gerbang rumah Ling mereka. Selanjutnya, perilakunya yang tidak sedap dipandang disaksikan oleh kedua wanita itu. Dalam kecanggungan, dia memaksakan wajah penuh senyum saat dia menyambut tamunya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kakinya untuk menyenggol putranya sendiri, memberi isyarat agar dia segera bangun. Aku ingin tahu untuk apa kalian berdua ada di sini di rumah Lingku. Chu Tinger berusaha membuat suaranya terdengar lebih lembut. Tapi setelah marah beberapa saat yang lalu, suaranya terdengar sangat tidak wajar. Wei Suengxuan dan Yu Bingyan membungkuk dalam-dalam saat mereka berkata, ini pasti Bibi Ling kan. Keponakan perempuan ini adalah Wei Suengxuan dan ayahku adalah Wei Zhengfeng, di sampingku adalah adik sepupuku. Aku selalu mendengar dari ibuku bahwa Bibi adalah orang yang luar biasa di ibu kota. Setelah melihatmu hari ini, rumor itu memang benar. Chu Tinger segera memegang tangannya, haha, jadi kamu adalah Suengxuan. Aku telah mendengar putraku menyebutkan namamu beberapa hari ini. Haha, penampilanmu pasti sulit bagi orang tuamu, bagaimana mereka membawa putri yang begitu cantik sepertimu, apapun yang terjadi, dia pertama-tama memilih untuk memuji putranya. Tapi dia tidak lupa menambahkan basa-basi, Suengxuan, apakah kesehatan orang tuamu baik? Aku sudah lama tidak bertemu ibumu dan aku benar-benar merindukannya. Terima kasih tante atas perhatiannya. Ayah dan ibu sama-sama sehat. Ibu juga ingin menjenguk tante, tapi dia belum sempat karena banyaknya urusan dalam keluarga. Saya pasti akan menyampaikan niat baik tante kepada ibuku dan aku yakin dia akan sangat bahagia. Wei Suengxuan sangat bijaksana dengan kata-katanya dan juga seorang individu yang sopan. Semakin Chu Tinger memandangnya, semakin Chu Tinger menyukainya. Haha, aku bertanya-tanya mengapa Suengxuan ada di sini hari ini. Chu Tinger bertanya dengan bingung sambil berpikir, aku hanya mengenal Nona Wei secara samar-samar. Ling Xiao, sebagai seorang jenderal, hampir tidak akan pernah berhubungan dengan Menteri Wei yang adalah Menteri Ritus. Mengapa putrinya datang mengetuk pintu rumahku? Kami saudara perempuan ada di sini hari ini untuk menemukan bangsawan muda Ling. Wei Suengxuan memandang ke arah Ling Tian saat dia mengatakan itu. Chu Tinger tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup ketika dia berpikir, jangan bilang Ling Tian telah melecehkan kedua wanita ini. Memem, sepertinya tidak seperti itu, sepertinya mereka tidak ada di sini dengan niat buruk. Chu Tinger mulai bersemangat ketika dia berpikir,
Jangan bilang itu benar ketika Tianer mengatakan bahwa dia melakukan percakapan yang menyenangkan dengan para wanita. Ini keajaiban. Ling Tian, yang sebelumnya merasa malu di depan kedua wanita ini, sekarang penuh dengan ekspresi puas diri tanpa sedikit pun rasa canggung. Saat kedua wanita itu memandangnya, Ling Tian juga membalas senyuman dengan keanggunan, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Namun, Ling Chen yang ada di belakangnya membantunya merasa malu atas namanya. Bangsawan mudaku ini, tidak hanya seni bela dirinya yang tak tertandingi di bawah langit, kulitnya juga mungkin yang paling tebal di dunia. Melihat bagaimana Ling Tian bertindak, kedua wanita itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jika ada orang lain yang terjebak dalam situasi yang menyedihkan seperti itu, mereka mungkin akan kehilangan muka untuk melihat dunia, melarikan diri secepat mungkin dan tidak pernah meninggalkan rumah lagi. Tapi bangsawan muda Ling ini sebenarnya bisa bertindak sepenuhnya dengan acuh tak acuh dan bahkan terlihat puas diri. Mereka tidak bisa tidak berpikir pada diri mereka sendiri, tampaknya beberapa tahun ini bertindak sebagai celana sutra tidak sia-sia. Tidak hanya keterampilan melukis dan puisi bangsawan muda Ling yang luar biasa, kulitnya juga tebal secara tidak wajar. Setelah melihat pertunjukan spektakuler oleh bangsawan muda Ling beberapa hari yang lalu, gadis kecil ini berpikir bahwa bangsawan muda pastilah keturunan bangsawan, seorang pangeran kerajaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu adalah bangsawan muda dari keluarga Ling, bangsawan akan memaafkan saya atas perilaku kasar saya tempo hari. Adik perempuan ini juga berharap bangsawan muda akan memaafkan kami karena berkunjung dalam waktu sesingkat itu dan tidak menyalahkan kami atas kunjungan yang tidak diundang. Yu Bingyan berkata dengan tenang sambil tersenyum. Saat dia membuka mulutnya, dia mempersempit celah di antara mereka dengan mengubah gadis kecil ini menjadi adik perempuan ini. Sehubungan dengan seberapa tebal kulit Ling Tian, Yu Bingyan tidak terkejut sama sekali. Setelah diam-diam bertahan selama bertahun-tahun, akan mengherankan jika dia tidak memiliki kulit setebal itu. Melihat kedua wanita ini ada di sini untuk mengunjungi putranya alih-alih mencari masalah, mata Chu Tinger melebar karena terkejut. Nenek moyang keluarga Ling akhirnya datang untuknya. Jika putranya dapat mengubah caranya dan memeluk wanita cantik di rumah, Chu Tinger akan merasa seolah-olah dia tidak memiliki penyesalan lagi dalam hidup. Karena itu, dia dengan cepat mengundang kedua wanita itu ke aula utama. Sebelum Ling Tian sempat menyapa Yu Bingyan, ibunya sudah dengan hangat menyambut mereka berdua ke dalam kamar. Dua penjaga wanita Yu Bingyan juga mengikuti di belakangnya. Dengan tawa pahit, dia memandang Ling Chen, hanya untuk melihatnya berusaha menyembunyikan tawanya saat dia bertanya, "Bangsawan muda, apakah Nona Wei ini calon istri masa depanmu?" Ling Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tapi aku lebih tertarik pada yang di sampingnya." Ling Chen terkejut, berpikir tentang bagaimana Yu Bingyan sangat kecoklatan dan tidak menarik. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ling Tian dengan penampilan yang aneh saat dia berpikir, jangan bilang persepsi kecantikan bangsawan muda juga sangat berbeda dari yang lain. Saat Ling Tian melihat ekspresi aneh di wajah Ling Chen, dia mengerti apa yang dia pikirkan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, menggosok kepalanya sambil berbisik padanya, "Gadis bodoh, wanita itu adalah putri kecil dari keluarga Yu." Dia menyembunyikan penampilannya. "Bodoh. Cepat kembali dan berdandan dengan benar." Ling Chen segera menyadari saat dia mulai terkikik. Bangsawan muda memang bangsawan muda, kekayaannya memang luar biasa, tidak memiliki masalah dengan menggait gadis. Di ruang tamu, Chu Tinger telah memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh harum saat dia duduk di sana sambil tersenyum, mengamati kedua wanita itu seperti ibu mertua mempelajari calon menantu perempuannya. Dari waktu ke waktu, dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, membuat wajah kedua wanita itu memerah karena malu, ingin membenamkan kepala mereka ke tanah. Ling Tian tersenyum dan berkata, "Ibu, jika kamu terus menatap mereka seperti itu, kamu akan menakuti kedua wanita cantik ini." Chu Tinger kemudian mendengus saat dia berpikir dengan frustrasi, anak ini memiliki lidah yang begitu fasih di depan kedua wanita itu. Bagaimana jika mereka berdua akhirnya salah paham dengannya? Dia tidak bisa membantu tetapi memelototi Ling Tian. Memikirkan bagaimana kedua wanita itu ada di sini untuk menemukan putranya, sepertinya tidak tepat baginya untuk tetap hadir. Jadi, Chu Tinger berdiri dan berkata, "Tianer, karena kedua wanita itu datang ke sini khusus untuk mencarimu, mereka pasti punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ibumu sedikit lelah dan aku akan kembali ke kamarku dulu." Sueng Xuan,
Beritahu ibumu bahwa aku pasti akan mengunjunginya di kemudian hari. Kedua wanita itu berdiri dan menyuruhnya pergi dengan membungkuk, terima kasih bibi, izinkan kami mengantarmu pergi. Mereka juga menghela nafas lega pada saat bersamaan. Saat Cutinger melihat bagaimana kedua wanita itu dibebaskan dari beban seolah-olah mereka tidak berharap dia pergi, dia tertawa di dalam hatinya. Ketika dia berjalan ke pintu, dia mengirim sinyal mata ke Ling Tian, memberi isyarat padanya untuk menemukannya. Dia kemudian berbisik kepadanya, Suengsuan ini tidak terlalu buruk, ibu sangat menyukainya. Tianer, kamu harus menangkap kesempatan ini dengan baik. Jika, saat dia mengatakan itu, wajahnya memerah saat dia mendorong Ling Tian untuk berjalan keluar sedikit lebih jauh dengannya. Ling Tian sangat jelas bahwa ibunya ingin mengajarinya satu atau dua trik dan tidak bisa menahan tawa pahit. Sementara Cutinger tidak tahu apa-apa, Ling Tian tahu bahwa tidak mungkin kedua wanita ini sendirian, kedua ahli itu pasti akan mengikuti mereka ke sini. Jika ibunya memberinya ide busuk dalam keputusasaan untuk menantu perempuan, itu pasti akan didengar oleh mereka berdua. Meskipun dia tidak keberatan, itu tidak baik untuk reputasi ibunya. Cutinger, yang ingin mengajarkan beberapa tips menit terakhir tentang cara merayu seorang wanita kepada putranya, menyadari bahwa putranya sama sekali tidak mengerti apa yang dia maksud. Matanya hanya tertuju pada kedua wanita itu karena tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Bodoh, bodoh. Cutinger marah dan cemas di dalam hatinya. Tapi, karena dia sudah mengatakan bahwa dia akan pergi, dia hanya bisa pergi dengan perut penuh kebencian, mengutuk Ling Tian di sepanjang jalan. Melihat Cutinger pergi, ketiganya menghela nafas lega. Mereka kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap satu sama lain saat mereka tertawa terbahak-bahak. Saat mereka tertawa, jarak antara mereka bertiga tiba-tiba menyempit. Ling Tian kemudian membuka mulutnya terlebih dahulu, aku ingin tahu apa yang kalian berdua cari dariku. Meskipun dia sangat jelas mengapa mereka mencarinya, dia berpura-pura tidak tahu di permukaan. Kedua wanita itu memfokuskan pandangan mereka pada Ling Tian saat Yu Bingyan berkata sambil tersenyum, Tuan, mimpi berair mata urusan duniawi, kita bertemu lagi. Haha. Bangsawan muda Ling Tian benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Rencanamu benar-benar membuat adik perempuan ini kagum Anda. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Ling Tian tetapi membuat lelucon. Maknanya jelas, karena kami sudah mengetahui penyamaranmu, kamu tidak perlu bertingkah seperti celana sutra di depan kami. Ling Tian tersenyum lebar ketika dia berkata, aku bersalah, setelah melihat bahwa kalian berdua tidak dikenal dan bahwa kamu sedang melukis. Aku tidak bisa menahan diri untuk melakukannya, mempermalukan diriku sendiri. Kupikir kita akan melakukannya menjadi orang asing sambil lalu dan tidak bertemu satu sama lain, tapi, aku tidak pernah berharap kalian berdua begitu banyak akal, menemukan di mana aku tinggal. Yakinlah, jika aku, Ling Tian, masih bertingkah seperti celana sutra, itu terlalu tidak sopan. Kata-kata Ling Tian menjelaskan mengapa dia mengungkapkan bakatnya saat dia secara halus menunjukkan bahwa itu adalah sikap santainya tanpa niat untuk mengenal mereka berdua. Karena itu, seolah-olah dia tidak memiliki motif tersembunyi di balik tindakannya dan dia adalah seorang pria sejati. Kedua wanita itu tersenyum satu sama lain dan Yu Bingyan bertanya lagi, aku ingin tahu mengapa bangsawan muda menyembunyikan dirimu seperti itu. Mengapa begitu jauh? Ling Tian menjawab sambil tertawa, kalian berdua dianggap pintar dan mengerti keluarga Ling saya. Mengapa perlu mengajukan pertanyaan seperti itu? Bocah ini memang pembicara yang baik. Sementara dia menjawab pertanyaan mereka, dapat dikatakan bahwa dia tidak menjawab sama sekali, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa Ling Tian menyembunyikan dirinya adalah hal yang sangat tabu bagi siapapun yang hadir untuk menyebutkannya. Kedua wanita itu merasa sangat tertekan. Yu Bingyan kemudian menenangkan diri dan tidak bertele-tele lagi. Saat itu, adik perempuan ini melihat keterampilan melukis mistikmu dan sangat mengagumimu di hatiku. Hari ini, aku melakukan kunjungan mendadak ke bangsawan muda dengan harapan kamu bisa ajari aku. Tepat ketika Ling Tian menertawakan dirinya sendiri ketika dia melihat bagaimana mereka berdua bingung kata-kata, Yu Bingyan tiba-tiba memotong untuk mengejar. Dia tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya, putri kecil dari keluarga Yu ini memang luar biasa, dengan setiap kata-katanya begitu lembut namun begitu kuat. Kata-kata Yu Bingyan terdengar sangat sederhana, pertama-tama menyatakan tujuannya datang untuk menjawab pertanyaan Ling Tian sebelumnya. Pada saat yang sama, itu untuk mencegah dirinya dituntun oleh kata-kata Ling Tian.
Selanjutnya, dia dengan sengaja menekankan bagaimana dia menyaksikan keterampilan melukis mistiknya untuk mengingatkan Ling Tian bahwa jika dia tidak setuju, rahasianya tidak akan disimpan lagi. Ling Tian tertawa pahit, maafkan kekasaran saya, tapi saya belum menanyakan nama adik perempuan ini. Pada saat yang sama, dia dengan gembira berpikir pada dirinya sendiri, ini adalah manfaat terbesar dari bertindak sebagai celana sutra. Jika tidak, bagaimana saya bisa memanggil wanita acak yang baru saja saya temui sebagai adik perempuan? Yu Bingyan tertegun sejenak ketika dia menyadari bahwa dia hanya menyebut dirinya, adik perempuan, dan belum memperkenalkan dirinya. Kata-kata Ling Tian jelas berusaha menggodanya. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan marah saat dia berkata dengan penuh kebencian, gadis kecil ini bermarga Yu Bingyan. Ling Tian mencibir di dalam hatinya, setelah mendengar bagaimana dia menyebut dirinya, gadis kecil, jelas dia tidak puas. Sambil tersenyum, dia berkata, perairan musim gugur sebagai dewa dengan giok beku sebagai warna. Adik perempuan ini memiliki nama yang bagus. Tampaknya orang yang datang dengan nama adik perempuan ini juga orang yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah ini sosok yang berbakat. Yu Bingyan bingung ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, orang ini jelas mencoba untuk mencari tahu asal-usul saya. Dia sebenarnya mencoba untuk mengetahuinya dari nama saya. Selain itu, dia mampu mempertahankan disposisi yang tenang ketika menanyakan hal itu. Itu sepertinya ketika dia mendengar nama belakangku, dia sudah tahu dari mana asalku. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Karena malu dan marah, dia telah memberikan namanya. Di generasi ini, itu adalah arti yang sama sekali berbeda bagi seorang wanita untuk memberikan namanya kepada seorang pria. Memikirkan hal ini, wajahnya tidak bisa tidak terbakar ketika dia mendengar dia memanggilnya, adik perempuan, lagi. Melihat seringai kepuasan diri yang tampaknya dimiliki Ling Tian, Yu Bingyan merasa malu dan marah saat dia memarahi, karena kamu sudah menebaknya, mengapa repot-repot bertanya. Saat dia mengatakan itu, dia juga terkejut dengan nadanya sendiri saat dia berpikir, apa yang salah denganku? Kenapa aku begitu mudah dipengaruhi olehnya? Dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ling Tian tertawa, itu benar. Jadi, adik perempuan ini memang lahir di keluarga aristokrat. Pantas saja kamu membawa diri dengan sikap bermartabat dan anggun. Pada saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya, Las, sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Namun, kata-kata Ling Tian memberi Yu Bingyan kesalahpahaman, jadi, dia hanya menebak sebelumnya tetapi tidak berani memastikan. Sepertinya kata-kataku mirip dengan mengkonfirmasi tebakannya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak lagi mau membela. Karena itu, dia memulai serangan. Bangsawan muda Ling mengatakan bahwa adik perempuan ini memiliki pembawaan yang anggun. Tapi, penampilan adik perempuan ini tidak layak disebutkan sama sekali. Sepertinya kamu mengejek penampilan jelek adik perempuan ini. Ling Tian berdecak dalam hatinya ketika dia berpikir, gadis ini benar-benar sulit untuk dihadapi, tidak mau menderita kerugian sekecil apapun. Bisakah wajah palsumu itu benar-benar bodoh saya? Dia kemudian menjawab sambil tersenyum, saya memanggil adik perempuan sebagai adik perempuan, dan Anda juga menyebut diri Anda seperti itu. Namun, Anda memanggil saya, Nobel Ling muda. Hahaha, sepertinya sementara adik perempuan ini menyebut diri Anda seperti itu, kamu masih melihatku sebagai orang luar. Saat Ling Tian mengatakan itu, dia menghela nafas panjang. Namun, dia dengan sengaja mengatakan banyak, adik perempuan, membuat seluruh kalimatnya terdengar seperti pelintiran lidah. Dengan demikian, itu membuat desahannya tampak sangat artifisial, disertai dengan godaan halus. Yu Bingyan menjadi tidak senang ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, jika aku tidak memanggilmu bangsawan muda Ling, haruskah aku memanggilmu saudara Ling? Antara pria dan wanita, selain saudara kandung dengan ikatan darah dan pasangan yang sudah menikah, wanita mana yang akan memanggil yang lain, laki-laki sebagai saudara laki-laki? Bagiku menyebut diriku, adik perempuan, hanyalah sarana untuk menutup jarak di antara kita. Tidak salah sama sekali bagiku untuk menyebut diriku adik perempuan. Namun, bagimu juga memanggilku adik perempuan, kamu sudah agak kasar. Sekarang, kamu sebenarnya mengklaim bahwa aku yang salah. Yu Bingyan tidak bisa membantu tetapi menjawab dengan nada dingin, Nobel Ling muda, lelucon seperti itu tidak boleh dilanggar. Ling Tian menjawab sambil terkekeh, karena aku mengatakan hal seperti ini.
Yu Bingyan bingung saat dia berpikir, bocah ini. Jadi disinilah kamu berencana untuk menjebakku. Tapi, jawaban Ling Tian membuatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Jika dia mau memanggil Ling Tian, saudara, dia pasti akan menerima alamat seperti itu. Tapi, bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk memanggil seseorang, kakak, dengan begitu mudah? Keduanya baru bertemu beberapa kali. Jika Yu Bingyan tidak mau memanggilnya, kakak, itu membuatnya tampak sangat berpikiran sempit. Tapi bagaimana mungkin Yu Bingyan memaksa dirinya untuk memanggilnya, saudara? Jika dia benar-benar memanggilnya seperti itu, orang ini pasti akan memiliki kartu tersembunyi lain yang menunggunya. Saat itu, dengan kulitnya yang tebal, dia bahkan mungkin bersikeras bahwa keduanya sudah sepakat untuk menikah. Lalu bukankah dia akan mendapat masalah? Pada saat itu, dia dipenuhi dengan kecanggungan dan tidak tahu harus berkata apa. Saat Wei Xuanxuan melihat bagaimana mereka berdua mulai bertengkar saat mereka berbicara, dia mengamati mereka sambil tersenyum. Tapi melihat bagaimana Yu Bingyan berada di pihak yang kalah, dia cekikikan di dalam hatinya sebelum membantunya meredakan situasi. Nobel Ling muda benar-benar sesuai dengan namanya sebagai celana sutra, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita muda. Ling Tian kemudian tertawa ke langit saat dia menjawab, saya bersalah. Tapi adik perempuan dari keluarga Yu ini sangat cerdas. Jika saya tidak memilih kata-kata saya dengan hati-hati, saya pasti sudah membodohi diri sendiri. Saya semoga kamu tidak keberatan. Saat Yu Bingyan mendengarnya, wajahnya berbalik saat dia mendengus marah. Ling Tian berpura-pura tidak tahu tentang tombak tersembunyi dalam kata-kata Xuanxuan, jelas hanya menargetkan tombaknya padanya. Ling Tian kemudian tersenyum dan melanjutkan, tempat ini adalah aula utama keluarga dan tidak nyaman untuk melanjutkan percakapan kita di sini. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundang kalian berdua ke ruang belajarku untuk melanjutkan. Mata kedua wanita itu berbinar saat mereka berpikir, kami sedang menunggu kata-katamu ini. Orang ini, pura-pura tidak mendengar petunjuk kami barusan. Tapi sekarang karena kami tidak memintanya, kamu memutuskan untuk mengambil inisiatif. Kedua wanita itu saling memandang, berbagi pemikiran yang sama. Ling Tian benar-benar tidak konvensional dengan cara dia berbicara, sering membuat mereka lengah. Pada saat yang sama, ia selalu dapat menjinakkan rencana awal mereka hanya dengan beberapa kata sederhana tanpa kesulitan. Mereka tidak bisa tidak terkejut dengan kebijaksanaannya yang menakutkan. Sementara Ling Tian memimpin di depan, kedua wanita itu menikmati pemandangan di sepanjang jalan, mengikuti di belakang punggung Ling Tian. Pada saat yang sama, kedua penjaga wanita itu mengikuti di belakang mereka seperti bayangan mereka. Ling Tian juga bisa mendeteksi bahwa dengan indera spiritualnya, kedua ahli misterius itu juga mengikuti mereka ke sini. Tampaknya sejak Yu Bingyan melihatnya, aura orang itu telah terkunci padanya. Dia tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya, orang ini adalah pengawal yang sangat baik. Bahkan jika aku berada di posisi mereka, aku tidak akan bisa memikirkan rencana yang lebih baik. Jika Yu Bingyan mengalami kecelakaan di keluarga Ling, itu akan menjadi langkah terbaik untuk menjadikanku target pertama. Di halaman kecil, Ling Chen sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, berdiri di dekat pintu untuk menyambut mereka. Saat kedua wanita itu melihat Ling Chen, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dengan sedikit kekaguman. Ling Chen, yang berada di dekat pintu, mengenakan pakaian putih sederhana, dengan pakaiannya seperti salju, berkibar tertiup angin dengan bebas. Dia seperti peri yang sedang mood, menyapu istana dan menunggu tamunya. Di pinggangnya ada sepotong batu giok berwarna hijau yang terkulai, membuat pinggangnya yang ramping semakin menonjol. Rambut hitamnya yang halus diikat rapi dengan jepit rambut giok sederhana. Seolah-olah ada sesuatu yang tertanam di dalam jepit rambut giok, itu memantulkan sinar matahari dan bersinar dengan cahaya warna-warni. Alisnya seperti pohon willow, matanya yang berbentuk almond berkilau di bawah sinar matahari, membawa senyum halus. Ekspresinya seperti lautan, karena bibirnya berwarna merah muda yang indah dan alami. Lehernya seperti angsa yang cantik, dengan bangga mengangkat kepalanya yang indah. Di bawah bahunya yang ramping ada dada yang berdada tetapi tersembunyi dengan rendah hati, anggun dan alami. Di bawah pinggangnya, bagian belakangnya berukuran sempurna, memberikan sosoknya lekukan yang elegan untuk semakin menyempurnakan kecantikannya. Saat angin bertiup lembut, lipatan roknya berkibar, sedikit memperlihatkan kaki panjangnya yang sempurna dan mulus. Ling Chen berdiri di sana diam-diam,
seolah-olah semua keanggunan di dunia menyatu padanya. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mempesona. Itu seperti lukisan yang indah, membuat orang merasa seolah-olah bahkan satu jejak kekaguman di hati mereka akan menjadi penghujatan terhadapnya dan dosa besar. Ling Chen dan Ling Tian telah bersama selama 10 tahun dan chemistry mereka datang dari dalam tulang mereka. Dengan satu instruksi dari Ling Tian untuk berdandan dengan baik, Ling Chen telah memahami tujuan sebenarnya dari Ling Tian. Dia ingin menggunakan kecantikannya sendiri untuk benar-benar menghancurkan harga diri putri kecil dari keluarga Yu yang terakumulasi selama bertahun-tahun dengan tumbuh dalam keluarga aristokrat. Ling Tian menyukai wanita yang sombong. Tapi, syaratnya harus tidak boleh sombong di hadapannya. Sekarang, Ling Chen seperti peri yang tidak ternoda oleh dunia sekuler. Dia hanya memiliki satu aksesori, jepit rambut giok. Tapi, itu semakin meningkatkan kecantikannya yang menarik perhatian. Yu Bingyan dan Wei Suengxuan sama-sama merasa bahwa jika ada satu aksesori lagi pada dirinya, itu akan merusak kecantikannya yang tidak ternoda. Seanggun langit, seanggun peri. Sebenarnya ada wanita cantik di dunia ini. Kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, Wei Suengxuan, yang selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi mau tidak mau merasa rendah diri. Pada saat ini, indera sensitif Ling Tian merasa bahwa aura yang terkunci padanya memiliki fluktuasi yang hebat. Jelas bahwa ahli misterius ini juga terpana oleh kecantikan Ling Chen yang menakjubkan. Ini adalah, setelah akhirnya tersentak dari linglung mereka berdua bertanya. Ling Tian kemudian menjawab dengan acuh tak acuh, "Oh, dia. Dia adalah pelayan pribadi saya bernama Ling Chen. Dia adalah seorang gadis yang tidak tahu apa-apa. Berbuat salah." Kedua wanita itu merasa tidak bisa berkata-kata pada saat itu, wanita cantik yang digambarkan sebagai gadis yang tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar menodai keindahan ini, merusak pemandangan yang begitu indah. Ling Chen kemudian melangkah dengan tenang saat dia setengah berlutut. Ling Chen memberi hormat kepada bangsawan muda dan dua wanita. Suaranya juga terdengar merdu dan enak didengar. Kedua wanita itu mengulurkan tangan mereka secara bersamaan dan membantunya berdiri sambil berkata dengan empati, "Nona tidak perlu terlalu sopan." Ling Tian lalu tertawa, "Nona, tolong lewat sini." Saat dia berjalan melewati Ling Chen, dia memberinya pandangan memuji. Saat Ling Chen melihatnya, sedikit kegembiraan terlihat di matanya. Di ruang kerja, semuanya tertata rapi. Rak buku tertata rapi dengan buku-buku, dan semua yang ada di atas meja tertata rapi. Di dinding seputih salju, beberapa lukisan dan kaligrafi tergantung di atasnya dengan tenang. Kata-katanya semua dalam kursif dan lukisan itu dilakukan dengan percikan cat, dengan keduanya saling melengkapi dengan baik. Di luar jendela, ada rumpun bambu kecil yang bergoyang lembut tertiup angin. Di depan jendela ada seruling giok yang berwarna putih seluruhnya dan klarinet berwarna ungu tua. Kedua penjaga wanita itu menunggu di luar saat Wei Suengxuan dan Yu Bingyan mengikuti Ling Tian masuk. Saat mereka memasuki ruangan, mereka bisa merasakan bahwa ruangan itu luar biasa. Saat mereka mengangkat kepala, mereka bisa melihat lukisan dan kaligrafi tergantung di dinding. Perbedaan antara kedua wanita itu langsung terlihat pada saat ini. Yu Bingyan berjalan menuju lukisan itu seolah-olah dia melihat harta karun, mempelajarinya sedikit demi sedikit dengan seluruh fokusnya. Adapun Wei Suengxuan, dia berjalan menuju kata-kata itu dengan senyum lembut, mengagumi puisi itu kata demi kata. Tidak perlu mendengarkan rintik hujan. Mengapa tidak menyenandungkan lagu sambil berjalan santai di tengah hujan? Tongkat bambu dan sepatu jerami lebih baik daripada kuda, apa yang perlu ditakutkan? Jas hujan yang terbuat dari jerami sudah cukup untuk menghabiskan seumur hidup dalam hujan. Angin dingin membuat saya sadar dari alkohol. Dalam angin dingin, matahari terbenam yang hangat menyambut saya tepat di atas puncak gunung. Melihat kembali tempat hujan tempat saya berasal, saya berjalan kembali ke sana tanpa tujuan. Karena saya tidak takut pada angin dan hujan, saya tidak takut pada sinar matahari. Pada awalnya, Wei Suengxuan diam-diam mengagumi puisi itu. Tapi setelah melihat baris-baris kata, dia tidak bisa tidak melafalkannya saat ekspresi kegembiraan memenuhi wajahnya. Puisi yang bagus. Puisi yang sangat bagus. Konsep yang sangat indah. Hati yang riang. Bangsawan muda Ling, apakah ini salah satu karyamu? Wei Suengxuan berbalik, dengan matanya menyala-nyala bahkan melebihi Yu Bingyan.
Ling Tian kemudian menganggukkan kepalanya dengan tenang seolah-olah itu hanya seperti yang diharapkan. Benar, ini adalah tulisan saya yang sederhana yang tidak lebih dari omong kosong sentimental. Saya benar-benar membodohi diri saya sendiri. Ling Tian menjawab dengan rendah hati. Jika almarhum Susi mendengar dia mengatakan ini, dia pasti akan bangkit dari kematiannya hanya untuk mencekik bocah ini, melawannya sampai mati. 1. Senyum Wei Suengsuan dipenuhi dengan kekaguman saat dia berkata, Nobel Ling muda terlalu rendah hati. Pada saat ini, Ling Chen masuk dengan tenang membawa nampan berisi teh. Ling Tian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalihkan topik dari topik yang sedikit tidak nyaman ini, menarik perhatian mereka ke teh yang disajikan. Meskipun tidak ada Susi di dunia ini, Ling Tian tidak terlalu nyaman membuat karya orang lain menjadi miliknya. Kedua wanita itu keluar dari keterkejutan yang diciptakan Ling Tian pada saat yang bersamaan. Saat mereka saling memandang, mereka bisa melihat kepahitan dan kegembiraan di mata pihak lain. Tidak peduli siapa itu, jika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memegang lilin sama sekali untuk orang lain di daerah yang paling mereka banggakan, mereka pasti akan merasa sedih. Yu Bingyan pertama kali berjalan mendekat. Tepat ketika Ling Tian ingin menyajikan teh untuk mereka, tangan Yu Bingyan melesat dengan cepat dan menyambar cangkir teh, yang hendak diambil Ling Tian, ke tangannya sendiri. Tindakannya ini sangat cepat, menunjukkan bagaimana dia memang lahir di keluarga Yu dan juga memiliki seni bela diri yang luar biasa. Namun, Ling Tian kaget di dalam hatinya saat dia merasa ragu. Sementara tindakan Yu Bingyan sangat cepat, itu bukan apa-apa di mata Ling Tian. Bahkan Ling Chen jauh lebih cepat darinya dalam hal kecepatan. Dari titik ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat seni bela diri Yu Bingyan hanya setara dengan dua pengawal wanitanya. Inilah poin yang membingungkan Ling Tian. Pangeran kecil dari keluarga Yu, yang memiliki warisan bela diri selama 1000 tahun, pasti sudah dilatih sejak muda. Menurut logika itu, seni bela diri Yu Bingyan harus menjadi yang terdepan di usianya. Bahkan jika dia tidak sebanding dengan Ling Chen, dia seharusnya tidak terlalu jauh. Tapi sebenarnya, seni bela diri Yu Bingyan sangat buruk. Sementara kecepatannya cepat dan gerakannya gesit, itu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki inner ki yang dangkal. Mengapa demikian? Dari dua ahli yang dilihatnya, Ling Tian yakin bahwa keluarga Yu memiliki kemampuan untuk mempersiapkan Yu Bingyan menjadi seseorang yang tak tertandingi di generasinya. Apakah keluarga Yu tidak melakukan itu? Atau ada alasan lain? Saat Ling Tian memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, dia melihat ke arah Yu Bingyan dengan tatapan investigasi. Saat Yu Bingyan melihat keraguan di mata Ling Tian, dia hanya berpikir bahwa Ling Tian bingung mengapa dia merebut cangkir tehnya. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia berdiri tegak, mengangkat cangkir teh dengan kedua tangannya. Kemudian, dia menyajikannya kepada Ling Tian dan membungkuk dengan hormat, ini adalah busur formal bagi seorang magang untuk mencari seorang guru. Ling Tian kaget saat dia melompat dan menjawab dengan cemas, Yu, adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Meskipun Ling Tian sudah tahu bahwa mereka berdua ada di sini untuk belajar melukis, dia tidak pernah berharap putri kecil dari keluarga Yu menjadikannya guru formalnya. Ling Chen, di sampingnya, juga melebarkan matanya karena terkejut. Yu Bingyan kemudian berkata dengan hormat, saya harap bangsawan muda Ling akan menerima saya sebagai murid Anda untuk mengajari saya melukis. Pada saat yang sama, dia merasa tertekan di dalam hatinya ketika dia berpikir, jika saya tidak menjalin hubungan master dan magang di antara kami, saya akan sangat merugikan Anda jika kami berdua mengembangkan hubungan di masa depan. Setelah beberapa pertemuan, Yu Bingyan tahu bahwa dia sudah memiliki kesan yang sangat baik terhadap pemuda ramah tamah dan berpengetahuan ini. Jika dia tidak menghentikannya sejak awal dan terus berinteraksi dengannya, dia mungkin akan jatuh sepenuhnya. Jika itu masalahnya, Ling Tian dan keluarganya juga akan terseret ke dalam kutukan abadi. Setelah banyak memikirkannya, dia tiba-tiba berpikir untuk mengenalinya sebagai seorang master. Dia berpikir selama mereka memiliki status guru murid yang tepat, dia pasti tidak akan terlalu memikirkan masalah ini. Itu juga akan membantunya menghindari kecanggungan dan dia akan dapat mempelajari keterampilan melukis yang dia impikan. Ini mirip dengan membunuh banyak burung dengan satu batu. Ling Tian dengan cepat melambaikan tangannya sebagai penolakan, tidak, pasti tidak. Kami berdua memiliki usia yang sama dan cukup bagi kami untuk bertukar pengetahuan sebagai teman sebaya. Saya pasti tidak akan menahan apapun dari Anda. Mengapa perlu ada kenali aku sebagai tuanmu?
Adik perempuan, bukankah kamu mencoba menyiksaku? Yu Bingyan terus membungkuk sambil berkata, jika Tuan tidak setuju, saya tidak akan bangun. Pada saat yang sama, dia berpikir, kamu bodoh, aku berusaha melindungimu. Wei Suengxuan, yang berada di sampingnya, juga membujuk, Nobel Ling muda, sepupuku dengan tulus ingin belajar melukis. Mengapa harus muda Nobel Ling menolaknya? Sebaiknya kamu setuju saja. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya, adikku yang bodoh, kamu benar-benar memikirkan masalah ini. Ling Tian menggelengkan kepalanya dengan keras, jelas tidak. Nona Yu, yang terbaik bagimu untuk bangun, aku tidak akan pernah bisa menerima masalah ini. Jika masalah ini menyebar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan terbesar di dunia? Dalam kegelisahan, Ling Tian juga mengubah cara dia memanggilnya dari adik perempuan menjadi Nona Yu. Yu Bingyan berkata dengan kecewa, jangan katakan bahwa bangsawan muda Ling berpikir bahwa aku benar-benar putus asa untuk mengajar. Ling Tian dipaksa tak berdaya olehnya, menggosok kepalanya dengan ekspresi frustrasi. Tiba-tiba, dia memiliki kilatan kecemerlangan saat dia tersenyum, kata siapa? Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan menerimamu sebagai murid, sejak kapan aku mengatakan bahwa aku tidak akan mengajarimu melukis? Tubuh Yu Bingyan bergetar saat dia mendongak dan bertanya. Ling Tian memanfaatkan kesempatan itu untuk membantunya saat dia berkata sambil tersenyum, kamu masih memanggilku bangsawan muda Ling. Aku sudah sering memanggilmu adik perempuan. Apakah ada alasan bagi kakak laki-laki untuk tidak ajari adik perempuannya? Adik perempuan, jika kamu tidak mau memanggilku kakak, kamu seharusnya mau memanggilku kakak laki-laki, kan? Dalam suasana hati yang baik, dia tidak bisa tidak menggodanya. 2. Yu Bingyan berdiri tegak saat hatinya menjadi kosong. Niat awalnya adalah untuk memaksanya keluar, tetapi kepala babi bodoh ini memutuskan untuk langsung menyerang. Apa yang harus dia lakukan? Melihat bagaimana dia bingung, Ling Tian bercanda, saya tidak pernah membayangkan bahwa Nona Yu memandang rendah celana sutra ini. Yu Bingyan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya saat dia berkata, adik perempuan ini hanya akan mendengarkan apa yang dikatakan kakak laki-laki. Pada saat yang sama, dia berpikir, karena semuanya sudah seperti itu, aku hanya bisa menyembunyikan masalah itu sampai mati. Aku hanya harus memastikan dia tidak mengetahuinya. Ling Tian tertawa puas di dalam hatinya. Dia mau tidak mau menerima cangkir teh sambil tersenyum, karena saya tidak bisa minum teh dari seorang magang, biarkan saya minum ini dari seorang adik perempuan. Wajah Yu Bingyan memerah saat dia menarik kembali cangkir tehnya, tidak, aku tidak akan mengizinkanmu minum teh sekarang. Tepat ketika Ling Tian ingin merebutnya dengan senyuman, matanya tiba-tiba menyipit dan pandangannya terkunci ke tangan Yu Bingyan. Sinar matahari dari matahari terbit bersinar melalui jendela dan tepat di tangan lembut Yu Bingyan. Itu membuat tangannya terlihat seperti giok putih transparan dan jari-jarinya seperti karya seni yang indah. Namun, bukan ini yang diperhatikan Ling Tian. Ling Tian menatap tajam ke tangan Yu Bingyan dengan wajah tak percaya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa seni bela diri Yu Bingyan sangat lemah meskipun dia adalah putri kecil keluarga Yu. Di bawah sinar matahari, meridian di tangannya benar-benar terlihat. Di bawah sinar matahari, meridian yang seharusnya berwarna hijau muda sebenarnya berwarna ungu hitam yang aneh di tangan Yu Bingyan. Satu puisi di atas ditulis oleh Susi. Susi adalah seorang penyair terkenal dari dinasti Song. 2. Saudara laki-laki, pertama mengacu pada bagaimana seorang istri akan memanggil pasangannya. Kakak laki-laki, kedua mengacu pada alamat seperti saudara kandung.